Apa yang terjadi hari-hari seperti sekarang ini? Rekayasa itu begitu luar biasa. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran ya, istilah fasad itu maknanya luas. Fasad dalam hal etika, fasad dalam hal sosial. Kalau fasad yang digunakan dalam Al-Quran dalam persoalan sosial itu LGBT. Di dalam Al-Quran ada nggak LGBT? Ada. Makanya kaumnya disebut kaumnya Nabi Lut. Liwat itu bukan lewat ya. Liwat itu ya LGBT. Apakah sekarang masih ada? Masih ada. Ini adalah fasad dalam sosial. Ada juga fasad dalam etika. Ada fasad dalam ekonomi. Fasad dalam ekonomi diwakilkan dengan sosok Nabi, umatnya Nabi umatnya Nabi Shu'aib. Bumi ini memang hanya untuk orang-orang yang saleh. Sebagaimana grand design awalnya, bumi ini diserahkan kepada sang khalifah, yakni Adam dan keturunannya. Kita disebut Bani Adam. Jadi kita punya kewajiban untuk mengelola bumi ini. Bumi ini dikelola dengan cara yang baik, tidak menyakiti bumi, tidak membuat kerusakan di muka bumi, tidak membuat pembunuhan di muka bumi. Dan itu seharusnya yang menjadi konsentrasi kita. Pembunuhan bukan hanya dengan belati, pembunuhan bukan hanya dengan pisau tajam, tapi nuklir itu bagian dari pembunuhan itu sendiri. Jadi ini bahasa simbol. Kerusakan di muka bumi itu maknanya luas. Tapi ini juga merupakan kritik bagi kita semua. Perhatikan hari ini NU dan Muhammadiyah itu dipisahkan oleh kunut. Saya ulangi lagi, NU dan Muhammadiyah sejak awal dan hari ini dipisahkan oleh kunut, tapi disatukan oleh tambang. Saya pakai bahasa isyarat saja. Saya tidak perlu menjelaskan. Siapapun yang mau merenungkan ini pasti akan berpikir tajam. Isyarat seperti ini, wa yasfikud dima, dan membuat kerusakan di muka bumi, itu ada di depan kita semua. Bukan hanya menyakiti bumi, tapi juga menyakiti diri kita sendiri. Apa yang terjadi hari-hari seperti sekarang ini? Rekayasa itu begitu luar biasa. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran ya, istilah fasad itu maknanya luas. Fasad dalam hal etika, fasad dalam hal sosial. Kalau fasad yang digunakan dalam Al-Quran dalam persoalan sosial itu LGBT. Di dalam Al-Quran ada nggak LGBT? Ada. Makanya kaumnya disebut kaumnya Nabi Lut. Liwat itu bukan lewat ya. Liwat itu ya LGBT. Apakah sekarang masih ada? Masih ada. Ini adalah fasad dalam sosial. Ada juga fasad dalam etika. Ada fasad dalam ekonomi. Fasad dalam ekonomi diwakilkan dengan sosok Nabi, umatnya Nabi Shu'aib. Mengurangi timbangan. Ini juga bagian dari fasad. Dan juga fasad dalam segala hal yang paling kecil. Soal tanaman dan sebagainya, soal tumbuhan dan sebagainya. Nggak usah jauh-jauh. Sekarang saya tanya deh, ini bahasa rakyat saja. Kalau pakai bahasa kampus nanti terlalu tinggi. Saya tanya kepada ibu-ibu, kalau membeli sayuran
Itu sayuran yang bolong-bolong atau sayuran yang kinclong? Nah, mulai berpikir kan? Selama ya ini yang kita konsumsi itu sayuran yang bolong-bolong atau sayuran yang kinclong? Tenan nih. Biasanya yang kita pilih itu sayuran yang kinclong, bukan sayuran yang bolong-bolong. Saya tidak bermaksud yang bolong-bolongnya itu, tapi di balik bolong-bolong itu apa? Dan di balik yang kinclong itu apa? Kalau bolong-bolong itu berarti dimakan apa? Ulat. Berarti itu sehat atau enggak? Sehat. Kalau yang kinclong ada apanya? Ada pestisidanya. Ini bagian dari fasad tidak? Fasad. Buah-buahan yang sebetulnya ada bijinya sekarang sudah direkayasa menjadi tanpa biji. Ini fasad atau tidak? Fasad. Membuat kerusakan di muka bumi. Dan alibinya adalah sains. Sains itu ada dua. Ada sains dan ada pseudoscience. Sains yang murni dan sains yang merusak. Dan yang mengerti begini itu mereka yang kuliah di FST, Fakultas Sains dan Teknologi. Dia tahu bedanya. Makanya kalau kita sudah paham begini, kita akan mencoba untuk bisa mawas diri. Jangan sampai kita ini menyakiti diri kita sendiri dan menyakiti bumi. Karena kalau itu kita lakukan, sebetulnya kita telah melanggar apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Bukankah Al-Quran sendiri dihadiahkan untuk orang yang saleh?